Well, I'm excited to see you in a couple of days. Yeah, I'm excited to see you too. Scene dibuka di sebuah rumah yang cukup mewah. Di sana ada sepasang suami istri yang sedang ngobrol-ngobrol asik. Lalu muncullah seorang gadis di ruangan itu yang menanyakan tentang mesin cuci yang rusak. Ternyata gadis itu adalah orang yang menyewa sebuah wisma untuk dia tempati sementara waktu. Entah dia sedang berlibur atau sedang dalam tugas. Anehnya, pasangan suami istri itu justru tinggal di wisma dan membiarkan gadis itu tinggal sendirian di rumahnya yang cukup besar itu dengan alasan saluran air di wisma sedang rusak. Gak masuk akal bukan? Padahal kan untuk ukuran rumah sebesar itu tentunya kamar di rumah itu gak cuma satu. Kenapa mereka harus tinggal di wisma dan membiarkan gadis itu sendirian di rumah? Lalu adegan pun berlanjut di tempat mencuci. Begitu si pemilik rumah mencoba mesin cucinya, seperti ajaib mesin cuci itu bisa menyala. Si gadis pun terheran-heran. Singkat cerita, di rumah itu sekarang hanya tersisa si gadis. Ketika dia sedang bekerja, tiba-tiba ada sekelebat bayangan muncul di belakangnya. Namun dia nggak menghiraukannya lalu mencuci piring. Namun saat dia mencuci piring, dia terkejut karena ada suara aneh dari wastafel. Di adegan berikutnya dia menuju ke tempat cucian. Di sana dia mau mengambil cuciannya karena memang sudah kering. Namun yang terjadi, tiba-tiba dia terhisap ke dalam mesin cuci itu dan dia terus berteriak meminta tolong kesakitan. Tak lama setelahnya, sepasang suami istri itu datang. Ternyata mereka berdua memang sengaja menumbalkan gadis tadi untuk makhluk yang muncul dari dalam mesin cuci itu. 2 minggu kemudian di sebuah rumah terlihat Nicole dan Chris sedang berkemas. Mereka menyiapkan bahan makanan untuk rencana mereka tinggal di sebuah villa untuk berakhir pekan bersama teman-temannya. Selain itu, di sana nanti mereka juga berencana menghadiri sebuah festival musik yang cukup besar. Singkat cerita, semua orang sudah berkumpul di depan rumah Nicole. Mereka memasukkan semua barang bawaan mereka ke dalam mobil. Tapi tiba-tiba ada sebuah sedan datang membunyikan klakson. Lalu gadis bernama Alexis muncul dari dalam mobil itu. Nicole dan Chris nampak kebingungan karena mereka berdua merasa tidak mengundangnya. Sedangkan teman-teman mereka pastinya tidak ada yang mengenal Alexis. Lalu Nicole mencoba untuk berbicara dan membuat Alexis pulang dengan menyebutkan beberapa alasan. Namun Alexis bisa memecahkan alasan-alasan Nicole. Dan akhirnya Nicole dan Chris membawa Alexis di dalam mobilnya. Sebenarnya mereka berdua nampak tidak suka dengan kedatangan Alexis. Entah apa alasannya. Lalu akhirnya semuanya berangkat menuju ke lokasi. Singkat cerita, mereka sudah tiba di lokasi, di sebuah tempat yang nampaknya sangat jauh dari tempat tinggal mereka. Di sana mereka menemui Pak Merlin, seorang kakek yang menjaga villa yang akan mereka tempati. Jenna menanyakan soal wifi kepada Pak Merlin. Tapi lucunya, Pak Merlin malah jawabnya ngalor ngidul. Sepertinya daerah itu masih belum tersentuh teknologi, hanya ada telepon di sana. Singkat waktu, mereka masuk ke rumah itu dan menata barang bawaan mereka. Di sebuah kamar, Chris dan Nicole sedang berbincang. Nicole nampak murung karena dia berharap Alexis gak ada bersama mereka. Lagi-lagi dalam dialog itu tidak dijelaskan kenapa alasannya. Mereka berusaha mencari cara untuk mengirim Alexis kembali ke rumahnya. Lalu Chris berencana mengantar Alexis pulang keesokan harinya. Adegan berlanjut di kamar mandi. Di sana ada Erika yang berencana untuk menghabiskan waktu dengan bersantai berendam di bak mandi. Namun dia mendengar suara yang aneh dari dalam kamar mandi.
tapi dia mengabaikannya. Lalu dia mengisi bak mandi dengan air dan bersiap untuk berendam. Ketika dia memasukkan tubuhnya dalam bak mandi, tiba-tiba ada sebuah suara muncul. Di sisi lain, Nicole dan yang lainnya melakukan pesta kecil-kecilan di beranda rumah. Dari rumah di seberang jalan, Pak Merlin nampak mengintip dari balik jendela. Mereka terlihat sangat menikmati suasana kala itu, hingga tak menyadari jika Pak Merlin mengawasi mereka dari kejauhan. Lalu Kyle dan Jenna meninggalkan teman-temannya dan menuju ke sebuah tempat dan duduk berdua saja di tempat itu, di kegelapan malam. Jenna nampak takut akan kedatangan hewan buas. Kyle pun mencoba menenangkannya. Namun tiba-tiba suara yang sama dengan yang ada di kamar mandi Erika juga terdengar dari tempat itu. Jenna pun menjadi semakin takut, tapi Kyle mencoba menenangkannya. Lalu adegan berpindah ke beranda rumah. Di sana, Nicole dan yang lainnya masih minum-minum. Chris menyuruh Justin untuk menyusul Erika karena mereka pikir Erika sudah terlalu lama berada di kamar mandi. Namun Justin yang mulai mabuk terlihat seakan malas untuk ngecek pacarnya itu. Di sisi lain, Erika masih menikmati berendam di bak mandinya. Tiba-tiba ada tetesan darah yang jatuh di hidungnya. Lalu dia merasa seperti tersedak, sesak napas, dan dia tiba-tiba tenggelam begitu saja ke dalam bathtub yang kecil itu. Tangannya yang berlumuran darah mencoba mencari pegangan untuk bertahan. Namun, hanya ada dinding di sana. Hingga akhirnya dia pun menghilang dalam bathtub yang penuh dengan darah itu. Di satu sisi, di beranda rumah, Justin masih asik dengan teman-temannya. Lagi-lagi, Nicole mengingatkan Justin untuk mengecek Erika. Namun dia menjawab jika Erika memang ingin mandi agak lama. Dia ingin bersantai di bak mandi. Maka dari itu, setiap teman-temannya memintanya untuk mengecek, dia hanya mengabaikannya. Pada adegan berikutnya menampilkan Kyle dan Jenna yang sedang berduaan di kegelapan malam. Saat itu Kyle yang penasaran dengan suara yang mereka dengar sebelumnya meninggalkan Jenna dan mencoba mencari ke sumber suara. Dia berpikir itu adalah keisengan Justin dan Chris. Namun tiba-tiba terdengar suara teriakan Jenna. Kyle berlari menghampiri Jenna, namun di sana Jenna sudah tidak ada. Lalu dia berteriak meminta pertolongan ke teman-temannya dan Alexis serta Justin datang mendekat. Mereka semua pun berteriak memanggil-manggil nama Jenna, namun tak ada respon sama sekali. Jenna! Justin pun teringat dengan Erika, lalu dia bergegas kembali ke rumah dan mencari Erika di sana. Namun seperti yang kita tahu sebelumnya, Erika sudah tidak ada di sana, tenggelam dalam bathtub kecil itu. Hanya bersisa darah di sekeliling bak mandinya. Justin pun berlari dan mengambil kunci mobil. Dia menemui Alexis dan Kyle yang sedang berusaha menelepon polisi, lalu mengajak mereka pergi dari rumah itu. Meski Kyle mencoba menghubungi polisi karena daerah itu yang cukup terpencil, maka HP-nya itu nggak ada sinyalnya guys. Di sisi lain, mereka justru bertengkar di situ. Justin yang memaksa pergi, Kyle yang memaksa meminta keluar dan melawan, dan Alexis yang ingin mencari aman dengan hanya tinggal diam di rumah itu. Mereka bertengkar satu sama lain. Well, maybe we should go through the basement then. What if it's down there? Di sisi lain, Jenna tersadar di sebuah ruangan. Dia terkunci di ruangan itu. Dia berteriak dan tak mendengar seorang pun meresponnya. Kembali ke Alexis dan dua temannya. Mereka berkeliling di ruangan mereka berada untuk mencari alat yang mereka bisa gunakan untuk melawan. Sampai detik ini, mereka belum tahu siapakah yang meneror mereka, manusia ataukah monster. Di sisi lain, Chris dan Nicole menghilang entah kemana. Lalu mereka bertiga pergi menyusuri rumah itu untuk menemukan Jenna. Kyle mengatakan jika dia mendengar suara-suara yang sama dengan yang dia dengar bersama Jenna di sungai. Lalu mereka tiba-tiba kembali mendengar teriakan Jenna. Mereka pun bergegas menuju ke sumber suara itu. Akhirnya, mereka berhasil menemukan Jenna yang terkurung di sebuah ruangan di bawah tanah. Tapi mereka bertiga belum berhasil mendobrak pintu itu. Lalu suara mengerikan tiba-tiba muncul lagi. Jenna pun semakin panik. Tiba-tiba ada sosok mengerikan keluar dari saluran pipa di dekatnya. Lalu Jenna berteriak dan suara teriakannya lama-lama menghilang. Tak berapa lama pintu ruangan itu terbuka dengan sendirinya. Yang bersisa di sana hanyalah darah. Darah yang berceceran di lantai.
Tanpa terduga, tiba-tiba Justin tertarik masuk ke ruangan itu. Lalu pintu kembali terkunci. Namun tak berapa lama pintu itu kembali terbuka. Dan lagi-lagi darah di situ semakin banyak. Saat ini hanya bersisa Alexis dan Kyle. Mereka kabur dari dalam rumah itu. Mereka menuju ke Wisma yang ditempati Pak Merlin. Tapi tak seorang pun menjawab meskipun mereka sudah menggedor-gedor pintu itu dengan sangat keras. Di satu sisi, ternyata Nicole dan Chris ada di dalam rumah Pak Merlin. Ternyata mereka sudah mengetahui ada yang tidak beres di rumah itu. Bisa juga dikatakan kalau mereka yang memang merencanakan untuk membawa teman-teman mereka ke rumah itu. Mereka membawa teman-teman mereka untuk memberi makan monster yang tinggal di dalam rumah itu. Pak Merlin mengintip ke rumah itu dan mengatakan jika lampu sudah kembali menyala. Nicole pun berkata dan berasumsi jika waktu makan malam sudah usai. Makan malam yang dimaksud di sini itu makan malam monsternya itu loh guys. Adegan berikutnya mengambil tempat di depan rumah Pak Merlin. Di sana Nicole memanggil Alexis dan Kyle dari dalam rumah dan ternyata di dalam Chris sudah berdiri memegang sebuah pemukul bersiap untuk menghadapi Alexis dan Kyle. Lalu Kyle dan Alexis pun masuk ke rumah itu dan yang terjadi mereka sudah terkapar di dalam. Chris mengikat mereka berdua. Lalu Pak Merlin datang membawa beberapa suntik dan obat injeksi. Entah obat apa itu, yang jelas mereka akan menyuntikannya ke Alexis dan Kyle. Tiba-tiba aku mendengar seperti Nicole memanggil Pak Merlin dengan sebutan kakek, dan itu berarti mereka masih satu keluarga. Keluarga yang mengerikan ya guys. Meski begitu, di sana tampak Nicole begitu menyayangkan Alexis yang ada di sana. Jadi sekarang kita tahu kenapa Nicole dan Chris gak suka Alexis ikut bersama mereka. Bukan karena tak suka, justru sebaliknya, mereka berteman dengan sangat baik. Singkat waktu pagi pun datang. Alexis dan Kyle tersadar dari pingsan. Mereka pun mencoba untuk bangkit dan membuka pintu ruangan itu. Di sisi lain, Pak Merlin dan cucu-cucunya sedang membuat sarapan. Chris nampak sangat risau. Dia memikirkan jika nanti makhluk itu bisa kapan saja merasa lapar. Tiba-tiba mata Nicole tertuju ke sebuah kertas. Kertas itu berisi cara bagaimana mereka bisa terbebas dari monster itu, yakni dengan cara menjual rumah itu. Tapi Pak Merlin mengatakan jika dia tak sampai hati melakukan cara itu. Dengan tegas Nicole pun membantah jika kakeknya saja tega membunuh banyak orang demi memberi makan monster itu. Kenapa tidak jika hanya untuk menjual rumahnya? Akhirnya dari percakapan mereka bisa kita tarik kesimpulan kalau mereka sebenarnya terjebak, terutama Pak Merlin. Dia terjebak dengan perasaan dengan istrinya, sehingga dia tidak bisa menjual rumah itu dan meninggalkan istrinya begitu saja. Ternyata jiwa Bu Merlin terjebak dalam rumah mengerikan itu, dan mereka belum tahu cara untuk membebaskannya. Hingga mereka hanya bisa mencari tumbal untuk monster yang ada di rumah itu agar mereka bisa selamat dan bertahan di sana. Pada scene berikutnya, Chris sedang ngobrol berdua dengan Nicole. Chris mengatakan jika dia sudah tidak bisa melakukan kejahatan itu lagi. Dia merasa jika mereka sudah sangat melebihi batas dan bahkan membuat hubungannya dengan Nicole jadi nggak sehat. Dan dia meminta putus dengan Nicole. Entah apa yang dipikirkan Nicole, tapi dia menanyakan apakah Chris akan tutup mulut soal rumah itu. Dan Chris pun tentu saja akan tutup mulut, karena dia pun juga terlibat dalam kasus itu. Nicole kembali naik ke atas untuk mengecek kakeknya. Kakeknya berteriak memanggil-manggilnya karena berhalusinasi. Lalu Nicole memintanya beristirahat. Dan dia kembali turun sambil menyembunyikan sebilah pisau lipat di dalam sakunya. Lalu dia menemui Chris dan mengajaknya memberi makan kedua temannya yang sedang disekap tadi. Di dalam ruangan penyekapan itu, Nicole marah-marah kepada Alexis karena dia sudah diingatkan untuk tidak ikut, tapi dia tetap ikut. Dan dia menyalahkan Alexis dengan yang terjadi padanya saat itu. Lalu Nicole dan Chris meninggalkan kedua temannya itu. Sesaat setelah Nicole pergi, Alexis dan Kyle berhasil melepaskan kaki dan tangan mereka dari ikatan. Mereka pun merencanakan sesuatu untuk kabur. Sesaat kemudian, Nicole dan Chris kembali ke ruang penyekapan. Di sana Kyle sudah bersiap melumpuhkan Chris, dan rencana mereka pun berhasil. Mereka berdua mengikat Nicole dan Chris, lalu meninggalkan rumah itu. Mereka pun menaiki mobil Justin dan bergegas pergi. Di sisi lain,
Di ruang penyekapan, Nicole berteriak-teriak meminta tolong, namun tak ada yang mendengar mereka. Singkat waktu, malam pun tiba. Pak Merlin terbangun dari tidurnya, lalu dia mencari Nicole. Pak Merlin terkejut ketakutan ketika melihat sesosok bayangan hitam ada di rumahnya. Dia berlari ke tempat tidurnya dan sembunyi di balik selimut. Lalu terdengarlah suara decitan pintu yang terbuka dan semuanya menjadi gelap. Yang terdengar hanya suara teriakan Pak Merlin di sana. Pada adegan berikutnya, datanglah dua orang gadis. Mereka datang untuk mencari adik dari salah satu gadis itu yang menghilang di rumah milik Pak Merlin. Sebelum mereka mengetuk pintu rumah itu terbuka dengan sendirinya. Dengan penuh ketakutan, mereka masuk ke rumah itu. Mereka berdua berpencar dan menyusuri rumah itu untuk mencari adiknya. Salah satu pergi ke dapur dan menemukan noda darah di wastafel. Dan gadis yang lain menemukan noda bekas darah pada lantai di depan sebuah ruangan. Dia pun dengan berani masuk ke ruangan itu. Dia begitu terkejut ketika melihat bak mandi berlumuran darah dan mendengar suara mengerikan yang amat kencang. Dia berlari meninggalkan ruangan itu dan mencari temannya yang lain. Ternyata temannya yang bernama Casey itu sudah berada di depan sebuah gorong-gorong di mana Jenna sebelumnya menghilang. Lalu berakhirlah sudah film Pipeline. Ada banyak komentar dan kritik yang ingin saya sampaikan dari film ini. Yang pertama, mengenai akting para pemainnya. Meski nggak semuanya, tapi sebagian besar aktor dan aktris di film ini berakting dengan sangat kaku. Kayak gimana gitu loh. Kayak nggak luwes gitu loh bicaranya mereka itu. Mungkin sebagian besar pemain film di sini baru semua ya. Jadi semua akting mereka itu masih kayak terkesan kaku gitu loh. Untuk latarnya sih lumayan, settingnya juga masuk lah suasananya. Cuman ya itu, saat adegan-adegan inti dan genting, apa yang kita lihat tidak sesuai dengan ekspektasi yang mungkin kita bayangkan saat mengikuti alur dari ceritanya. Dan yang paling kampret, endingnya itu nggak karuan guys. Tapi ya gitu guys. Di balik semua kritikan yang saya berikan, saya pun tidak serta-merta mengatakan film ini jelek. Karena membuat film itu nggak gampang dan nggak murah. Film ini bagus kok. Semua film kan pasti punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Akhirnya, sampai juga kita di ujung konten ini. Saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton konten ini hingga akhir. Saya mau ingatkan buat teman-teman yang belum subscribe, segera klik tombol subscribe ya. Agar kalian nanti nggak ketinggalan update ulasan film-film terbaru dari channel PW Studio. Dan juga, saya mohon dukungan kalian semua dengan cara klik like, berikan komentar, dan juga share konten ini ke sosial media kalian agar semakin banyak yang terhibur dengan konten-konten yang ada di channel PW Studio. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next content guys. Bye.